warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadilah Nasution. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat logam dan non-logam. Untuk logam sendiri memiliki beberapa sifat seperti mudah dibentuk, memiliki titik didih dan lebur yang tinggi, kuat dan keras, dapat menghantarkan arus listrik dengan baik, memiliki kilau, dan cenderung melepaskan elektron dan membentuk ion positif. Sedangkan non-logam memiliki sifat yang berbeda, seperti memiliki titik didih dan titik lebur yang lebih rendah, tidak dapat dibentuk, rapuh, tidak memiliki kilau, tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, dan cenderung menerima elektron dan membentuk ion negatif. Pada tabel periodik, sifat logam cenderung meningkat dari kanan ke kiri pada suatu periode dan atas ke bawah dalam suatu golongan. Sedangkan sifat non-logam cenderung meningkat dari kiri ke kanan dalam satu periode dan bawah ke atas dalam satu golongan. Perkenalkan, nama saya Fahtur Rahman. Saya akan menjelaskan hubungan dari jari-jari atom dan ion terhadap sistem periodik unsur. Yang pertama, hubungan jari-jari atom dengan sistem periodik unsur. Sebelumnya, harus kita ketahui apa yang dimaksud dengan jari-jari atom. Jari-jari atom ialah jarak dari inti atom ke elektron terluar. Hal ini diperlukan dalam menentukan ukuran atom. Hubungan yang kedua ialah dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar karena jumlah kulit elektron bertambah. Contohnya ialah litium lebih kecil daripada natrium dan natrium lebih kecil daripada kalium. Selanjutnya ialah hubungan ion dengan sistem periodik unsur. Ion adalah atom yang bermuatan positif dan negatif. Selanjutnya ialah hubungan ion dengan sistem periodik unsur. Hubungan yang pertama ialah dari kiri ke kanan dalam satu periode, kecenderungan membentuk kation berkurang, sedangkan kecenderungan membentuk anion itu meningkat. Contohnya ialah Na+, Mg2+, dan Al3+. Hubungan yang kedua ialah dari atas ke bawah dalam satu golongan, kecenderungan membentuk ion menjadi semakin lemah karena elektron terluar semakin jauh dari inti. Contohnya ialah Li+, Na+, dan K+. Di sini saya Farelia Aziza akan menjelaskan tentang energi ionisasi. Apa sih itu energi ionisasi? Energi ionisasi ialah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan atau mengeluarkan satu elektron dari atom. Nah, energi ini diperlukan untuk mengatasi gaya tarik-menarik oleh inti atom yang bermuatan positif terhadap elektron terluarnya. Nah, energi ionisasi dipengaruhi oleh muatan inti efektif dan susunan elektron dalam kulit valensinya. Umumnya, muatan ini efektif yang besar mengakibatkan pengeluaran elektron dari atom menjadi sulit untuk keluar. Jadi, energi ionisasi yang besar itu tuh susah untuk keluarnya, memerlukan energi yang banyak. Lalu, energi ionisasi yang sedikit itu tuh lebih mudah untuk keluar elektronnya. Dari ini kita dapat menyimpulkan bahwa energi ionisasi pertama lebih kecil dari energi ionisasi kedua karena semakin sulit melepas elektron berikutnya karena tarikan ke intinya itu makin kuat. Lalu, dalam satu periode, energi ionisasi yang meningkat, muatan inti akan naik, lalu jari-jari atom akan mengecil dan tarikannya ke inti lebih kuat. Dan dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi menurun, kulitnya bertambah, jari-jarinya semakin besar, dan tarikan kepada inti semakin melemah. Lalu, kita tahu bahwa ada gas mulia atau golongan ke-8A. Nah, energi ionisasi ini sangat tinggi karena kulitnya itu penuh dan stabil. Jadi, golongan 8A ini sangat sukar untuk mengeluarkan elektron. Nah, contohnya atom Na. Atom Na ini memiliki nomor atom 11, maka konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, dan 1. Maka kita dapat menulis seperti slide di sini. Atom Na akan kehilangan elektron dan kelebihan satu muatan positif, atau dengan kata lain, atom Na akan berubah menjadi ion Na+. Peristiwa yang terjadi pada atom ini memerlukan energi karena terjadinya perubahan kedudukan elektron. Perkenalkan, saya Fitri Dulestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang afinitas elektron. Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa ada atom yang mudah untuk menangkap elektron tetapi ada juga yang tidak?
Nah, ini ada hubungannya dengan afinitas elektron. Jadi, afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diserap oleh atom netral untuk menangkap elektron dan membentuk ion negatif. Nah, semakin besar energi yang dilepaskan, artinya semakin besar juga afinitas elektronnya. Contohnya seperti golongan 7, F, C, L, B, R, dan lain-lain. Mereka ini memiliki afinitas elektron yang besar karena hanya membutuhkan satu elektron agar kulit terluarnya itu penuh. Nah, jika atom melepaskan energi atau energi negatif, itu artinya atom tersebut suka untuk menangkap elektron. Tetapi sebaliknya, jika atom tersebut menyerap energi atau energi negatif, itu artinya atom tersebut sukar untuk menerima elektron karena membutuhkan tambahan energi. Nah, dalam tabel periodik, dari kiri ke kanan dalam satu periode, afinitas elektron akan semakin besar. Kalau dari atas ke bawah dalam satu golongan, afinitas elektron akan semakin kecil. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Norasida. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang hubungan dan sifat elektronegativitas dan sistem periodik unsur. Apa itu elektronegativitas? Nah, kita bahas selanjutnya. Elektronegativitas yaitu kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatan. Nah, bayangkan ada dua orang yang berbagi makanan. Jika orang yang lebih kuat menarik akan dapat bagian yang paling besar. Nah, bagaimana sih hubungannya dengan sistem periodik? Nah, dalam suatu periode yaitu ke kanan, elektronegativitas semakin besar karena inti atom yang bermuatan positif makin kuat menarik elektron dan ukuran atom semakin kecil. Contohnya yaitu pada natrium yang rendah dan klor yang tinggi. Dalam satu golongan yaitu ke bawah, elektronegativitas semakin mengecil. Nah, karena atom semakin besar, kulit elektron bertambah. Jadi elektron valensi lebih jauh dari inti. Tarikan menjadi melemah. Contohnya yaitu pada fluor yang tinggi sedangkan iodin menjadi lebih rendah. Nah, hal yang paling penting dan yang mudah diingat, yang paling tinggi yaitu adalah fluor. Paling rendah yaitu cesium atau francium. Logam biasanya elektronegativitasnya rendah karena dia suka melepas elektron. Nah, sedangkan non-logam biasanya elektronegativitasnya itu tinggi karena dia suka menarik elektron. Hubungan dengan sifat keperiodikan lain, elektronegativitas searah dengan energi ionisasi, yaitu mudah menarik elektron dan juga bisa melepas elektron. Nah, afinitas elektron yaitu cenderung menerima elektron. Nah, elektronegativitas berlawanan dengan jari-jari atom. Nah, jari-jari atom semakin mengecil yaitu dia lebih besar elektronegativitasnya. Ringkasan yang gampang diingat, semakin ke kanan, elektronegativitasnya yaitu semakin naik. Semakin ke bawah, elektronegativitasnya turun. Yang paling kuat menarik elektron yaitu fluor, yang paling lemah menarik elektron yaitu cesium atau francium. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ruth Pamindo dari kelas C. Kali ini giliran aku untuk ngebahas tentang sifat kemagnetan dalam tabel periodik unsur. Oke, seperti yang kita tahu yaitu sifat kemagnetan adalah hasil dari interaksi antara medan magnet dan medan terinduksi dalam kulit atom. Sifat kemagnetan dalam tabel periodik unsur dipengaruhi oleh konfigurasi elektron dan muatan inti atom. Berdasarkan jenis sifat kemagnetan yang terdapat dalam tabel periodik unsur, ada dibagi 4 yaitu diamagnetik, paramagnetik, antiferromagnetik, dan ferromagnetik. Aku akan membahas pada slide selanjutnya. Berikut aku tampilkan gambar periodik unsur pada slide ini. Di sini terlihat jelas bahwa paramagnetik dan diamagnetik lebih mendominasi di tabel unsur periodik. Sedangkan pada sifat kemagnetan antiferromagnetik dan ferromagnetik sendiri itu lebih banyak ditemukan dalam senyawa. Sifat paramagnetik pada tabel periodik unsur itu biasanya terdapat pada unsur-unsur di transisi keempat.
Kenapa terdapat pada unsur-unsur itu? Karena pada unsur-unsur di transisi keempat itu memiliki elektron yang tidak berikatan dengan orbital D-nya, sehingga menghasilkan medan magnet yang menarik secara lemah. Contohnya yaitu natrium, platina, magnesium, dan lain sebagainya. Sebaliknya, pada sifat diamagnetik, unsur-unsurnya dapat ataupun tidak dapat berpasangan dengan orbital D-nya yang berisi 3 atau 4 elektron, yang dimana orientasi arahnya berlawanan. Hal ini menyebabkan pada sifat diamagnetik menolak medan magnet dan tidak tertarik olehnya. Contohnya seperti hidrogen, perak, tembaga. Ferromagnetik adalah sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur dengan sifat magnetik yang besar dan bernilai positif. Sifat ini muncul karena interaksi yang kuat antara atom dengan magnet permanen. Unsur-unsur ferromagnetik adalah bahan yang elektron atomnya memiliki banyak spin elektron dengan arah yang acak. Hal ini menyebabkan medan magnet yang kuat namun saling acak karena arahnya tadi. Contohnya yaitu besi, kobalt, dan nikel. Untuk sifat kemagnetan antiferromagnetik memiliki arah domain yang berlawanan arah dan sama pada kedua arah. Antiferromagnetik membentuk suatu struktur domain magnet sehingga suseptibilitasnya bergantung pada sejajar atau tegak lurusnya medan magnet di luar. Unsur-unsurnya biasanya terkait pada spin elektron yang teratur dalam pola reguler dengan tetangga spin yang menunjuk ke arah yang berlawanan. Seperti yang disebutkan tadi, memiliki arah domain yang berlawanan arah dan sama pada kedua arah. Contohnya yaitu dapat kita lihat pada tabel periodik unsur yang namanya kromium.